pemerintahan. Mengutip perlunya pemulihan ekonomi, beberapa politisi telah menyatakan dukungan untuk memperpanjang masa jabatan presiden, baik dengan menunda pemilihan 2024 yang mengubah konstitusi untuk menghapus batas 2 masa jabatan. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, dan Luhut termasuk di antara mereka yang mengemukakan gagasan tersebut. Pertama, bangsa Indonesia pernah merasakan traumatik saat UUD 1945 asli. Di pasal 7 tidak diatur secara jelas mengenai masa jabatan presiden. Kedua, salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya sirkulasi kepemimpinan yang terjaga, yaitu bukan hanya pemilu, melainkan aturan hukum harus membatasi jabatan publik tertentu, tidak diisi orang yang sama dalam waktu yang terlalu lama. Baik, saya akan melanjutkan kontra dari mosi pertama. Yang ketiga, ciri sistem pemerintahan presidensial secara umum adalah jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh presiden. Kemudian presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu yang bersifat tetap. Selain itu, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen dan sebaliknya. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen dan presiden memimpin secara langsung pemerintah yang dibentuknya. Tokoh menolak 3 periode. 1. Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Dali Kurnia mengatakan Indonesia kembali ke masa lalu dalam konteks demokrasi prosedural, termasuk soal masa jabatan presiden. Indonesia merupakan salah satu negara yang mendukung liberalisasi perdagangan. Bahkan sejak era Orde Baru, Indonesia memiliki orientasi ekonomi yang bersifat liberal dan pro-pasar. Hal ini tentunya dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Secara umum, menurut Indrawati 1995, liberalisasi akan menguntungkan bagi negara berkembang dan penduduk miskin dari kelompok pendapatan menengah karena ekspor produk yang bersifat padat karya akan meningkat. Liberalisasi perdagangan adalah kebijakan pengurangan atau bahkan menghilangkan hambatan perdagangan, tarif maupun non-tarif, dalam rangka meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa. Dalam sistem ekonomi tertutup, autarki, negara hanya dapat mengonsumsi barang dan jasa sebanyak yang diproduksi sendiri. Akan tetapi, dengan melakukan perdagangan open economic, suatu negara memiliki kesempatan mengonsumsi lebih besar dari kemampuannya berproduksi karena terdapat perbedaan harga relatif dalam proses produksi yang mendorong spesialis. Tapi ada juga dampak negatifnya, yaitu buat mendorong persaingan pasar yang tidak sehat. Jadi ada timbul pandangan terhadap harus ada upaya buat melindungi produksi dalam negeri, karena kalau misalnya nggak dilindungi pasti nanti produk luar lebih unggul daripada produk dalam negeri. Terus sebagian besar negara mengalami kerusakan ekonomi secara sistematis. Itu dari yang udah ada dari dampak negatif dari liberalisasi perdagangan, terus menimbulkan kesenjangan sosial tidak teratur. Kayak pasar tradisional sekarang itu kayak mengalami penurunan sehingga minus 80% setiap tahunnya. Keterbalikannya, kalau pasar modern itu sekarang lebih meningkat hingga 8.000 jumlahnya. Untuk itu perlu adanya kebijakan fiskal. Saat ini tren penggunaan bahasa asing memang memiliki gengsi tinggi, terutama di kalangan anak muda. Mereka akan lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Tentunya dengan memiliki sikap positif bahwa bahasa asing lebih tinggi daripada bahasa Indonesia, secara alamiah akan menurunkan minat pada seseorang. Apalagi biasanya bagi orang yang berasal dari daerah, mereka akan cenderung malu menggunakan bahasa daerah. Kami setuju jika penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Digunakannya bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari dianggap menghilangkan jati diri bangsa. Melemahkan semangat kebangsaan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap semangat Sumpah Pemuda. Tidak menghargai jasa pahlawan yang dulunya memperjuangkan bahasa Indonesia, sehingga diikrarkan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Ikrar ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia.
Menggunakan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari bukan berarti mengurangi rasa nasionalisme. Dengan menggunakan bahasa asing, salah satunya bahasa Inggris, dapat lebih mudah mengikuti perkembangan di dunia, karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Menggunakan bahasa asing bukan berarti tidak mencintai bahasa nasional, tapi di era globalisasi seperti sekarang, maka akan sangat penting jika kita mampu menguasai bahasa asing, sehingga minimalisir kesalahpahaman tentang budaya lain yang masuk ke Indonesia. Menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh mengatakan nasionalisme tidak ada kaitannya dengan penggunaan bahasa asing dalam sehari-hari. Dalam Seminar Nasional Strategi Pemerintahan dalam Jangka Peningkatan Mutu Pendidikan di Universitas Terbuka, Tangerang Selatan pada Sabtu 12 Januari 2013, Muhammad Nuh mengatakan bahwa salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi menghapus RSBI adalah penggunaan bahasa asing. Padahal menurut saya tidak ada kaitannya dengan nasionalisme. Untuk keperluan medis, berdasarkan hasil penelitian, ganja medis dapat berperan sebagai alternatif terapi atau pengobatan untuk beberapa penyakit. Di antaranya ada glaukoma, osteoporosis, diabetes, mellitus, kanker, hipertensi, bahkan dapat untuk mengatasi kejang bagi pasien cerebral palsy. Dampak positifnya, dalam pengawasan ketat dokter, zat aktif dalam ganja bisa dipergunakan untuk mengatasi penyakit epilepsi, mengurangi nyeri, serta kejang berulang. Ketika ganja sebagai obat dilegalkan, ternyata angka perawatan rumah sakit karena ketagihan ganja turun sampai 23%. Bukan hanya itu, tingkat overdosis juga menurun 11%. Penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf A menerangkan bahwa narkotika golongan 1 hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Adanya bukti bahwa suatu zat atau obat efektif mengatasi indikasi penyakit bukan merupakan satu-satunya dasar pertimbangan suatu obat bisa diterima. Potensi manfaat selalu harus diimbangi dengan pertimbangan potensi. Dampak negatif seperti apa kalau seimbang? Mungkin masih bisa kita terima. Tapi kalau misalnya potensi dampak negatif keamanan lebih besar, kita terpaksa mengatakan tidak, walaupun bisa dikatakan dia punya efektivitas. MUI sendiri sudah mengeluarkan aturan bahwa penyalahgunaan ganja merupakan suatu hal yang dilarang buat bagi agama Islam.